Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan membahas tentang konsep nahi dalam Al-Quran, dalam usul fikih. Nahi itu apa? Nahi itu artinya larangan. Ini materinya udah di-share ya atau belum? Udah ya. Larangan itu apa? Apa efek hukumnya larangan? Hukum itu dibentuk oleh dua hal biasanya. Hukum itu dibentuk oleh perintah dan dibentuk oleh larangan. Itu yang membentuk hukum. Setiap warga negara harus bla 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 bla, perintah. Setiap yang mengendarai kendaraan harus bla 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 bla, itu perintah. Perintah itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Efek hukumnya dua macam. Kalau perintah itu tegas, tegas itu mengancam, ada hukumannya, maka efek hukum atau turunan hukum dari perintah itu adalah wajib. Wajib dibentuk oleh perintah. Kalau ada perintah tapi tidak tegas, kalau ada perintah tapi tidak mengancam, biasa kita sebut sebagai anjuran. Anjuran itu nanti turunan hukumnya atau efek hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu perintah juga, tapi perintah yang tidak tegas. Larangan itu berlaku sebaliknya dari perintah. Apa arti larangan itu? Arti larangan itu tolabut tarki minal a'la ilal adna. Talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan. Datang tuntutan itu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Pola relasi atau relasi kuasa itu mempengaruhi hukum itu sendiri. Mungkin bapak-bapak masih ingat ketika konsep perintah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita akan lihat perintah itu datangnya dari siapa. Kalau datangnya dari pihak yang lebih tinggi, kita sebut amar. Datang dari Allah kepada hambanya, kita sebut amar, perintah. Datang dari Nabi kepada umatnya, kita sebut amar, perintah. Tapi kalau datang dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi, kita tidak sebut sebagai perintah, kita sebut sebagai permohonan. Dalam bahasa Arab disebut doa. Misalnya, saya contohin seperti doa sholat duha kita. Itu kan kalau kita lihat redaksinya seolah-olah perintah itu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit turunkan. Kalau rizkiku di bumi keluarkan. Kalau rizkiku jauh dekatkan.
Kalau rizkiku sedikit, perbanyak. Kalau nggak ada, adain. Kan gitu ya. Itu mohon maaf, itu minta apa begal kira-kira. Kan gitu kan ya. Maksa ya kan. Tapi kan kita lihat, datangnya itu dari siapa? Datangnya dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Itu tidak disebut sebagai perintah, disebut sebagai permohonan doa. Kalau malaikatnya iseng, lu siapa perintah-perintah? Kan gitu kan. Sekarang kita balik. Kalau larangan, talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan untuk meninggalkan yang datangnya dari pihak lebih tinggi pada pihak yang lebih rendah. Allah bilang, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun atau siapapun. Itu larangan. Kenapa larangan? Ada tuntutan untuk meninggalkan. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Itu larangan. Kenapa larangan? Datangnya dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Wala tusrifu, jangan hidup berlebih-lebihan. Itu larangan. Karena datangnya dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, tadi dibaca oleh imam, itu surat tentang Bani Israel ya tadi ya. Surat Al-Baqarah pertengahan juz 1 tentang Bani Israel, diantaranya tadi adalah mereka yang tetap mencari ikan di hari Sabtu. Dalam surat yang lain Allah bilang wala ta'du fis sabti. Jangan kalian mencari ikan di hari Sabtu. Ada larangan. Larangan itu direkayasa. Ini sering orang. Larangan kemudian direkayasa. Orang Bani Israel itu kemudian tidak cari ikan di hari Sabtu, tapi pasang jala di hari Jumat. Tidak nyari ikan di hari Sabtu, pasang jala di hari Jumat, lalu kemudian ambil ikan di hari Minggu. Dimarahi kan oleh Nabi Musa. Kalian ini gimana? Enggak boleh cari ikan di hari Sabtu. Ada larangan dari Allah. Kami tidak cari ikan, kami pasang jala di hari Jumat. Hari Sabtu kami enggak ngapa-ngapain. Enggak. Apa akibatnya tadi? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera yang dikutuk, kan begitu, monyet yang dikutuk gitu kan. Larangan itu, larangannya. Tapi kalau datangnya dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi, kita tidak sebut sebagai larangan, tidak. Kadang-kadang kita doa tuh kayak ngelarang-larang Allah kadang-kadang. Gimana contohnya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami. Itu kan kalau malaikatnya iseng, situ siapa ngelarang-larang Allah pakai jangan-jangan gitu kan. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai orang-orang yang menyesal. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai orang. Itu ngapain ngelarang-larang Allah? Itu bukan larangan, itu bukan nahi. Kenapa bukan nahi? Karena datangnya dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Patokannya di situ. Jadi patokannya sederhana. Perintah atau larangan harus kita lihat relasinya. Subjeknya siapa, objeknya siapa. Kalau antara subjek dan objek tidak setara, subjeknya lebih tinggi, kita akan sebut sebagai amar kalau itu perintah, kita akan sebut sebagai nahi kalau itu larangan. Tapi kalau dibalik, subjeknya lebih rendah daripada objeknya, maka tidak kita sebut sebagai perintah, tidak juga kita sebut sebagai larangan, tapi kita sebut itu sebagai doa, kita sebut itu sebagai permohonan. Oke, paham ya, clear, konsepnya nahi clear. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita tahu
Ini nahi atau bukan? Bagaimana cara kita tahu? Ya, silakan. Oh gitu. Baik. Ya. Nah. Bagaimana cara kita deteksi ini amar atau bukan? Pertanyaan itu jawabannya gampang, Pak. Belajar bahasa Arab, udah gitu selesai. Karena kalau nggak tahu bahasa Arab ya nggak tahu. Quran turun dalam bahasa Arab. Ingin tahu maknanya ayat, ya belajar bahasa Arab. Ingin tahu ini perintah, belajar bahasa Arab. Ingin tahu ini larangan, belajar bahasa Arab. Nah. Oke, secara sederhana, belum masuk silakan. Secara sederhana, kalau kita misalnya berpatokan pada terjemahan, terjemahan itu mohon maaf kadang-kadang menipu. Ya. Karena terjemahan itu hanya menerjemahkan kata, tapi tidak menerjemahkan makna. Extend. Coba di display. Atau duplikat nggak apa-apa. Nah, masuk. Ya. Yang paling pertama, kalau kita berpatokan dengan terjemah, ada kata-kata la di depan yang berarti jangan. Kalau jangan itu berarti larangan. Pokoknya kalau depan ada kata-kata la, itu mulai awas kita, itu biasanya nahi larangan. Cuma masalahnya kata-kata la dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu bisa punya arti dua. Adalah dengan makna jangan, adalah dengan makna tidak. Tidak dengan jangan ini beda ya. Anda sudah makan? Tidak makan. Anda jadi jalan ke Surabaya? Tidak jadi. Orang ngomong tidak itu bukan melarang, bukan. Orang ngomong tidak itu menegasikan, hanya menafikan, meniadakan kalau tidak itu. Tapi kalau dia ngomong jangan, maka kata-kata jangan itu larangan. Contoh, ada banyak sekali kata larangan itu. Jangan menyekutukan Allah, jangan memaki orang tua, atau contohnya ini di sini saya sebut la taqrabus sholata wa antum sukaro. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Bapak-bapak yang baca ayat ini sekarang bingung. Ngapain orang mabuk disuruh sholat? Kan gitu. Ya. Bismillah. Kita yang hidup zaman sekarang, Pak, memahami Quran itu turun sekaligus. Jadi kita kadang-kadang aneh kalau nemu. Ini maksudnya apa sih? Kok orang jangan sholat ketika mabuk? Ya udah pastilah. Yang tidak kita pahami, Quran turun seiring dengan masa kenabian. Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kalau mau disederhanakan, seiring masa kenabian yang 23 tahun. Masa kenabian itu kan hampir 23 tahun, 22 tahun 6 bulan. 12 tahun 6 bulan itu di Mekah, 10 tahun itu di Madinah. Di masa itu Quran turun seiring dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi. Dulunya Pak, mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan tidak dilarang, biasa saja, biasa. Ini kasusnya, ada larangan begini kasusnya. Ada orang buka puasa, pakai khamr, kemudian ngimamin. Kasus. Enak bener kan? Buka puasa, pakai khamr, terus ngimamin. Uniknya, imam dan makmum sama-sama mabok. Sama-sama mabok.
Jangan dipikir zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nggak kejadian. Peristiwanya terjadi ketika ayat khamr larangan belum turun. Maboklah imam, maboklah makmum, ada satu orang yang tidak mabok. Ketika imam ini mabok, baca surat Al-Fatihah, aman, nggak ada masalah, aman. Fatihah di luar kepala tiap hari dibaca, aman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Betulan yang dipilih, sholat maghrib itu kan nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh. Kalau ada imam sholat maghrib panjang, boleh ditegur pak, nggak apa-apa, tegur. Orang sholat maghrib itu qisar, surat-surat pendek. Jangan sampai sholat maghrib itu baca 2 halaman, wah itu bid'ah itu, nggak boleh itu. Kalau sholat subuh memang panjang, harus panjang. Kalau orang sholat subuh kok baca Al-Ikhlas itu kelewatan. Ya. Kalau sholat maghrib memang suratnya pendek, sholat maghrib itu. Sholat maghrib dibacalah pilihan suratnya Al-Kafirun. Yang baca imam mabok, gitu kan. Al-Kafirun itu jangankan dibaca yang mabok, dibaca yang enggak mabok aja kadang-kadang keliru-keliru itu. Wala ana gitu kan, wala antum, wala ana, wala antum, enggak selesai-selesai. Ini masalahnya bukan wala antum, wala ana, la-nya justru hilang. Qul ya ayyuhal kafirun. La-nya hilang, a'budu ma ta'budun. La di sini bukan maknanya jangan, la di sini maknanya tidak. Mestinya katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tuhan kita beda gitu loh. Tapi ketika la-nya hilang, katakanlah hai orang-orang kafir, aku menyembah sama seperti yang kalian sembah. Tuhan kita sama gitu kan. Ini kan efeknya besar sekali. Tapi namanya orang mabok, ya santai saja. Kan gitu kan. Ada satu makmum di belakang, kebetulan tadi bukanya bener. Nggak minum khamr, bener. Ngingetin, la a'budu, gitu kan. Imamnya nggak terima diingetin. Orang mabok kok diingetin, gitu kan. Akhirnya sholatnya nggak jadi, ribut yang ada. Turunlah kemudian ayat, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Makanya nggak ada orang mabuk pagi-pagi, siang-siang, sore-sore nggak ada. Habis makan siang nih, jangan mabuk, dikit lagi asar. Sore-sore jangan mabuk, dikit lagi maghrib. Habis maghrib jangan mabuk, dikit lagi isya. Habis isya bebas mabuk, subuh masih lama. Karena larangannya jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nantinya baru turun larangan yang final. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Itu baru larangan final. Oke. Jadi yang pertama, redaksi nahi, larangan, itu menggunakan kata-kata la nahi. Jangan. Atau yang kedua, nggak ada kata-kata jangannya, tapi menggunakan kata-kata haram. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu makan bangkai, makan darah, makan daging babi. Berarti yang haram dagingnya saja. Kalau lemaknya nggak apa-apa, kan nggak disebut di situ. Nah itu lain lagi. Nanti ada bahasannya, ada. Saya sekarang bahas menggunakan kata-kata haram. Banyak ini, dalam Al-Quran banyak. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Kan, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian, anak kalian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Banyak sekali kata-kata menggunakan haram. Atau sebaliknya, menggunakan kata-kata tidak halal. Enggak bilang haram sih, tapi bilangnya tidak halal. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Konteksnya ini perceraian konteksnya. Jadi kalau ada yang bercerai, sudah ngasih mas kawin, ya nggak boleh diambil lagi, kecuali kalau belum sempat digauli. Nanti ada skemanya gimana. Ya.
1. Menggunakan kata-kata jangan. 2. Menggunakan kata-kata haram. 3. Menggunakan kata-kata tidak halal. 4. Ada perintah untuk meninggalkan. Tadi contohnya itu. Sesungguhnya khamr, judi adalah perbuatan kotor, perbuatan setan, maka jauhilah. Kata-kata jauhilah itu berarti larangan, meskipun nggak ada kata-kata jangan di situ, tapi ada kata-kata jauhilah. Fajtanibu rijsa minal autsani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang kotor dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Atau menggunakan kata-kata larangan. Jangannya nggak ada, haramnya nggak ada, tidak halalnya tidak ada, perintah meninggalkan tidak ada, tapi redaksinya ada kata-kata larangan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ini ayat favorit kalau khutbah Jumat, favorit. Karena menandakan berakhirnya khutbah. Hafal kata-kata ini. Innallaha ya'murukum Anallahu ya'muru an ta'budu insan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum hafal semua dari kecil tuh hafal semua. Kenapa hafal? Karena waktu tidur kita udah habis berarti itu. Hafal. Saya itu kadang-kadang jadi khotib tuh keselnya luar biasa. Alhamdulillah nih. Masjid Kuba tiangnya cuma 2. Sebagian masjid tuh kadang tiangnya banyak bener lagi gitu ya. Dari awal udah pindah alam layan itu sudah ya. Oke, kalau ada larangan turunannya apa? Kalau ada larangan turunannya haram. Sudah gitu saja. Contoh ya. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Banyak nih kata-kata jangan di sini kan. Wa la taqrabul fawahisa wa la taqtulun nafsal lati. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah engkau membunuh anak-anak. Janganlah engkau mendekati perbuatan yang keji. Janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ini semua kata-kata jangan di sini larangan. Larangan itu kalau tegas, larangan itu kalau mengancam, larangan itu kalau ada hukumannya, maka larangan itu haram. Membunuh ada hukumannya qisas. Ya. Mencuri ada hukumannya, ada. Zina ada hukumannya, ada. Musyrik kan tidak ada hukumannya, tapi Allah tegas sekali nyebutnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tegas sekali itu. Jadi larangan kalau tegas maka hukumnya haram. Ada larangan yang tidak tegas, ada. Nanti larangan yang tidak tegas hukumnya beda. Contoh, menunjukkan hukum makruh, misalnya ada larangan yang tidak tegas. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Ini larangan. Ada hukumannya, tidak ada hukumannya. Kita sebutnya apa? Makruh. Contoh, bapak lagi asam urat, kambuh. Kebetulan yang kambuh asam uratnya pergelangan tangan kiri. Tangan kiri lagi nggak bisa diangkat. Kencing mau cebok. Cebok pakai apa, Pak? Kira-kira suruh orang cebokin pakai tangan kirinya, apa kita cebok pakai tangan kanan? Duh, tangan kiri saya lagi sakit nih, kamu cebokin saya ya. Malah haram itu. Kecuali kalau yang suruh cebokin istrinya, itu lain gitu kan. Tapi nantinya nggak jadi cebok itu, jadi yang lain-lain gitu kan. Oke. Jadi gimana kalau kasusnya begitu? Ya pakai tangan kanan, bukannya nggak boleh, makruh. Ada larangan minum pakai tangan kiri. Bapak-bapak minum obat. Kira-kira kalau bapak minum obat itu, airnya tangan kanan atau tangan kiri? Air tangan kanan, obatnya tangan kiri. Pantas nggak sembuh-sembuh, Pak.
Dibalik Ustaz, obatnya tangan kanan, airnya tangan kiri. Oh setan yang minum pakai tangan kiri itu. Lah terus gimana Ustaz? Minumnya obat dulu tangan kanan terus air. Ya keseretan kalau begitu. Terus gimana? Makruh aja kok, ngapain direpotin? Itu aja. Larangannya ada tapi tidak tegas. Aman. Untuk mendidik, contohnya bagaimana? La tas'alu an asya'a yang tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Kalau bahasa gampangannya itu jangan banyak tanya. Ini bukan larangan, ini mendidik. Dulu pernah kejadian. Nabi ngomong, menjelaskan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia yang mampu dalam perjalanannya untuk melakukan haji ke Baitullah. Wajib kan? Cuman kan beda Pak. Kalau sholat titi mangsanya jelas, waktunya jelas. Kapan kita sholat? Sholat subuh ketika fajar datang. Sholatnya sekali apa 2 kali? Sholatnya sekali. Kalau gitu besok saya nggak usah sholat subuh dong. Nggak usah. Kalau bapak udah mati nggak usah. Katanya sholatnya cuma sekali. Bapak ngalamin fajar sekali. Hari ini nih sholat subuhnya sekali aja. Nggak usah 2 kali. Besok sholat lagi apa enggak? Kalau besok masih hidup, namanya kan ngalamin fajar lagi. Ya berarti sholat lagi. Minggu depan sholat lagi enggak? Kalau masih ngalamin fajar, ya berarti masih sholat subuh. Gitu saja. Tapi kalau bapak tidur, bapak enggak ngalamin fajar, bapak enggak wajib sholat subuh. Enggak. Orang tidur enggak wajib sholat Pak. Pas bangun baru wajib. Kalau bapak enggak pengen sholat, jangan bangun. Gitu aja udah, jangan bangun. Begitu bangun wajib bapak. Kalau selama bapak nggak bangun, karena yang wajib sholat subuh itu yang ngalamin fajar kan gitu. Udah. Waktunya titi mangsanya jelas. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Berapa kali? Sebulan. Sebulan saja. Iya. Tahun depan gimana? Kalau masih hidup ya wajib puasa lagi. Titi mangsanya jelas. Haji ini nggak jelas. Haji itu nggak disebutin berapa kali, tidak, nggak disebutin. Sahabat ada yang iseng nanya. Nabi bilang diwajibkan bagi kalian yang mampu untuk pergi haji ke Baitullah. Sahabat nanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun Rasul? Rasul diem. Nanya lagi nih orang, apakah setiap tahun Rasul? Rasul diam. 3 kali nanya baru ditanya oleh Rasul, jangan nanya-nanya begitu. Nanti kalau diwajibin kamu yang repot. Jangan nanya-nanya begitu, kalau diwajibin nanti kamu yang repot. Makanya Nabi kemudian bilang, wajibnya haji 1 kali saja. 1 kali saja. Maka nanti ada hadis yang lain. Innallaha qad farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah sudah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian langgar. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah tegaskan mana yang haram, jangan kalian lampaui. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum fala tas'alu. Allah diam. Diam itu artinya apa? Tidak melarang, tidak mewajibkan, maka jangan ditanya-tanya, kata Nabi. Jadi kalau sesuatu tidak ada larangannya, sesuatu tidak ada perintahnya, berarti boleh. Gitu aja, gampang. Gak usah pakai ditanya. Ustaz, apa hukumnya nasi uduk? Boleh. Mana dalilnya? Boleh itu gak butuh dalil. Gak butuh. Wajib butuh dalil. Haram butuh dalil. Boleh gak butuh dalil. Kita zaman sekarang nih orang nanya dalil apa saja.
Kemarin rame, mungkin 2-3 tahun kemarin masalah kelepon, halal apa enggak. Kalau halal mana dalilnya? Emang lu kata Nabi makan kelepon? Gitu aja. Sederhana, apakah dia mengandung barang yang haram? Tidak, berarti halal. Itu saja. Udah. Nanti repotnya, kalau kita buka itu, orang nanya macam-macam. Apa hukumnya makan nasi uduk? Apa hukumnya makan mendoan? Apa hukumnya makan? Oh, terus saja itu nggak rapi-rapi itu. Kalau haram butuh dalil, butuh. Apa hukumnya nggak boleh karena mengandung bla 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 bla, itu jelas. Kalau wajib butuh dalil. Tapi kalau apa namanya mubah itu nggak butuh dalil, nggak butuh ya. Oke, ini juga sering kadang-kadang menjadi satu patokan hukum. Kalau kita masih belum tahu, berarti boleh. Ya, kalau kita masih belum tahu berarti boleh. Ada orang yang bisa kita tanya. Kalau nggak ada, ya sudah boleh. Ada orang ngasih uang sama saya. Ustaz, ini saya kasih uang. Disebutkan sumbernya dari mana. Kalau sumbernya halal, pasti halal. Alhamdulillah Ustaz, kemarin saya habis dapat proyek tembus. Ini saya hadiah buat Ustaz. Alhamdulillah, halal. Disebut sumbernya. Atau disebut sumbernya haram. Haram. Alhamdulillah Ustaz, kemarin slot tembus semuanya. Sedekahlah saya ini. Ya, kemarin saya ngeslot tembus semuanya misalnya. Jangan terima Pak, itu sudah pasti haram. Gak bisa kita ngomong, yang ngeslotkan dia, saya mau cuma dibagi, tetap haram. Karena kita tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau dia nggak ngomong, itu halal Pak. Makanya jangan tanya-tanya. Kalau tanya-tanya jadi haram tar, gitu kan? Jangan tanya-tanya itu kan. Jangan kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Tapi hati-hati, kita lihat kira-kira orang ini memang ahli maksiat atau tidak. Memang biasanya tukang ngeslot, ngasih, ya jangan terima. Meskipun nggak saya tanya Ustaz, biar halal, ya jangan. Sudah kelihatan memang dia ahli ngeslot, begitu ya kan. Oke, untuk merendahkan. Kalau ini nggak punya sifat hukum nggak ada, oke ya. Oke, terakhir, nah, ya. Ini kan untuk pemula ya usul fikih, jadi nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak malah repot. Apakah larangan menunjukkan batal? Sering Pak, Nabi itu mengungkap satu larangan, tapi nanti kita akan bingung apakah larangan ini sama dengan menunjukkan batalnya perbuatan atau tidak. Ada pendapat ulama yang bilang larangan tidak mengakibatkan batal. Ada ulama yang bilang larangan mengakibatkan batal. Ada ulama yang bilang dibedakan dalam ibadah dan muamalah. Saya contohkan dulu biar enak. Bismillah. Ada larangan sholat ketika matahari terbit. Ya kan? Ya. Ada larangan sholat ketika matahari terbit. Larangan itu nantinya kalau ada orang sholat ketika matahari terbit, apakah sholatnya akan dianggap batal atau tidak? Harus dipahami dulu, sholat yang bagaimana yang dilarang. Sholat yang dilarang itu sholat yang punya sebab belakangan, itu yang dilarang. Kalau sholat punya sebab duluan, itu enggak dilarang. Bapak matahari terbit, masuk masjid. Boleh enggak tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebabnya duluan. Bapak sholat dulu baru masuk masjid, apa masuk masjid dulu baru sholat? Masuk masjid dulu baru sholat. Contoh paling gampang sholat jenazah. Boleh apa enggak ketika matahari terbit? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Ada orang mati dulu kita sholatin, apa kita sholatin dulu baru kita matiin? Ya kan? Sebabnya duluan. Kalau yang sebabnya duluan boleh. Sebabnya duluan boleh. Atau sholat yang punya waktu. Kalau sholat yang punya waktu pasti boleh. Ustaz, saya bangun subuh. Bangun pas matahari terbit. Boleh enggak saya sholat subuh?
bukan boleh, wajib. Jangan nanti katanya dilarang, Ustaz. Makanya saya nggak langsung sholat, ngopi dulu akhirnya. Repot ini orang gitu kan. Yang nggak boleh itu yang punya sebab belakangan. Kalau yang punya waktu boleh. Contoh ini ya. Ini sering banyak orang tanya. Ustaz, sholat isyraq itu matahari terbit atau tunggu dulu 15-20 menit? Sering kan orang tanya. Banyak orang tanya. Pendapat yang populer, sholat isyraq itu sesudah matahari terbit jeda 20 menit, kita menganggapnya ada larangan sama seperti sholat duha. Isyraq itu awal duha. Awal duha itu isyraq. Karena kenapa kita sebut awal duha? Karena afdol duha itu bukan isyraq. Afdol duha itu dalam bahasa Nabi hina tarmidul fisal. Waktu terbaik sholat duha kalau anak onta kepanasan. Bapak bingung. Gimana ngitungnya, Ustaz? Kita nggak punya anak onta. Nabi kan ditanya, kapan waktu terbaik sholat duha? Ketika anak onta kepanasan. Tapi ada patokannya. Ada. Kapan? Idza adha rub'un nahar. Kalau sudah masuk seperempat siang. Siang itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam, bagi 4, 3 jam, berarti 6 tambah 3 jam 9, afdolnya duha jam 9. Isyraq itu awal duha. Ini pendapat populer. Ada pendapat kedua, ada. Isyraq itu dilakukan ketika matahari terbit. Lo katanya haram. Yang haram itu yang punya sebab. Isyraq itu punya waktu, maka dia tidak haram. Maka jangan Bapak salahkan orang yang ketika jam digital bunyi dia langsung sholat. Dia ikut pendapat yang kedua. Kebiasaan kita kadang nyalahkan orang. Salah, nggak boleh, haram ini. Loh, Anda kan tahu satu pendapat, tapi Anda tidak paham pendapat yang lain. Jadi jangan gampang kita menyalahkan orang lain. Patokannya di situ. Ya, oke. Larangan tidak mengakibatkan batal, larangan mengakibatkan haram. Contoh. Saya nggak punya baju. Ini sering kalau di pondok itu, di pesantren itu sering. Saya nyuci baju saya belum kering, masih basah. Akhirnya apa? Satu jemuran itu baju saya semua. Udah. Kalau mau berangkat sekolah, udah nggak dipikirin lagi. Ini baju punya siapa? Dia mikirnya pas nggak di badan saya. Itu aja udah. Makanya banyak anak pondok kadang-kadang kena penyakit kulit. Ya di situ. Dia pakai punya siapa saja dipakai sama dia. Itu namanya gasab. Gasab itu mengambil barang orang tanpa izin pemiliknya. Gasab. Gitu. Saya gasab pakaian. Haram hukumnya, haram. Saya pakai buat sholat. Sholatnya batal atau tidak? Sholatnya tidak batal. Kenapa? Yang haram gasabnya. Itu mirip dengan pola sebagian koruptor yang kalau dikit lagi dipanggil KPK umroh. Biasanya begitu. Iya kan? Sering kan? Ini udah mulai ini ada nih, tiba-tiba berangkat umroh. Ya tambah ketangkep itu, tambah ketangkep. Itu kan sama. Apa hukum umrohnya? Hukum umrohnya sah. Kalau pertanyaannya sah, hukum umrohnya sah. Tapi kalau pertanyaannya, apakah umrohnya diterima? Itu bukan urusan kita. Sah. Jadi harus dibedakan. Dibedakannya bagaimana? Dibedakannya adalah korupsinya haram, tapi umrohnya dia sah. Itu mirip seperti kemudian ada orang begal motor, waktu maghrib tiba mampir musola sholat dulu. Itu begal yang soleh begitu kan misalnya. Jadi giliran begal ya begal, giliran sholat ya sholat misalnya begitu kan. Ya solehnya waktu sholat, tapi sholat ya kemudian begal. Itu kalau ditanya sah atau tidak. Kalau pertanyaannya sah, kalau dia wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktu, rukun semua dikerjakan sah. Begalnya ya haram. Jangan gara-gara dia sholat kemudian kita katakan ini begal yang bagus. Ya tidak bagus, begal nggak ada yang bagus. Atau contoh yang paling sering ada ini. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, maka segeralah sholat, segeralah ikuti proses sholat Jumat, tinggalkan jual beli di sebagian perkantoran. Di sebagian masjid-masjid besar
itu ketika azan masih banyak yang pesan bakso, Pak. Masih banyak. Masih banyak. Dulu itu di Masjid Agung itu, Al-Ittihad itu kan enak sekali. Sampingnya banyak tukang ketoprak, tukang bakso, tukang apa. Sebelum jadi lahan parkiran stasiun, kan gitu kan ya. Itu kalau sudah azan itu, banyak yang diserambi masjid, bukan dengerin khutbah, Pak. Masih makan somai, makan ketoprak. Ente masih makan. Tenang, kiai yang ini khutbahnya lama. Habis makan somai, ngopi, ngerokok itu belum selesai khutbah itu. Oke, makannya saya nggak bahas. Yang saya bahas transaksinya. Kan nggak boleh kan? Bedanya di sini ya. Kalau kita katakan transaksinya sah tapi haram, dosanya 1 kali. Kalau transaksinya sah, artinya apa? Uang halal diterima penjual, barang halal diterima pembeli. Itu sah meskipun haram. Tapi kalau kita katakan tidak sah, uang haram diterima penjual, barang haram diterima pembeli. Somai yang dimakan jadi somai haram, uang pembayarannya jadi uang haram. Tuh, coba ya kan. Maka larangan mengakibatkan batal atau tidak. Ya nggak harus contohnya somai dan bakso. Berapa banyak orang yang ketika dengerin khutbah Jumat itu kadang masih lihat-lihat Tokped. Berapa banyak? Wah, Harbolnas ini. Wah, serbu-serbu ini. Pas ada diskon ini, ada apa? Khutbah Jumat kemana tahu? Dia masih kemudian asik check out. Itu sama kan? Transaksi sama. Apakah batal atau tidak? Itu ada 3 pendapat ya. Ini cukup panjang, tapi saya akan sebutkan pendapatnya saja. Ada yang bilang larangan tidak mengakibatkan batal, ada yang bilang mengakibatkan batal, ada yang membedakan ibadah dan muamalah. Kalau ibadah kembali kepada zatul ibadah bisa dianggap batal, kalau muamalah belum tentu. Ini pembahasannya panjang, sekedar pengenalan saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.